Baik, sambil menunggu peserta lain untuk masuk ke dalam ruang Zoom, kita mulai saja webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 27. Adapun pada malam hari ini kita memasuki materi keempat di periode kali ini dengan topik pengumpulan dan evaluasi bukti audit yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang tentunya berkompeten di bidangnya yaitu Bapak Mirhat Tawakal selaku Auditor Media Inspektorat Kabupaten Maros. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Mirhat Tawakal. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator malam hari ini. Jadi materi hari ini adalah materi keempat di angkatannya bahwa saya akan membahas terkait dengan pengumpulan dan evaluasi bukti audit. Jadi saya tambahkan terkait dengan bukti audit investigasi yang dimana nanti akan menggambarkan terkait dengan bukti audit dengan perbedaan bukti audit dan perbedaan bukti audit terhadap kebutuhan investigasi. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan ke depannya akan menjelaskan tiga konsep. Yang pertama adalah konsepsi bukti, yang kedua adalah pengumpulan bukti, dan yang ketiga adalah evaluasi bukti. Jadi dalam konsepsi bukti ini kita akan membedah materi. Yang pertama adalah pengertian dari bukti itu sendiri, yang kedua standar audit investigasi berkait dengan pengumpulan dan evaluasi bukti, yang ketiga adalah prinsip bukti, pengumpulan dan evaluasi bukti, dan yang keempat adalah pengumpulan dan evaluasi bukti elektronik, dalam hal ini PEBD. Jadi artiannya bahwa ketika bukti itu tidak selalu berbentuk hard copy, tapi bisa berbentuk elektronik. Jadi konsep bukti yang diartiluaskan melalui Tommy West Glennon atau Aaron J. Singleton bahwa bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipersepsikan dengan menggunakan panca indera dan berdasarkan bukti seperti keterangan saksi, catatan, dokumen, fakta, data, atau objek nyata yang secara legal yang disampaikan di dalam persidangan untuk meyakinkan hakim. Itu ketika kita berbicara bukti terhadap audit investigasi. Tetapi dalam bukti audit ya cukup seperti keterangan saksi, catatan, dokumen itu sudah cukup dalam proses bukti dalam proses audit. Dan pengertian menurut George Manning yaitu bukti adalah segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan membuktikan apakah suatu fakta menjadi terungkap atau tidak terungkap. Jadi ini lebih kepada bukti yang kita dapatkan dalam suatu proses audit itu bisa mengungkapkan fakta atau tidak. Jangan sampai bukti yang kita sudah capek-capek audit ternyata bukti itu tidak bisa mengungkapkan fakta atau tidak bisa digunakan dalam bukti hukum. Pengertian bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya lebih kepada sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia pun juga menjelaskan bahwa bukti itu dapat menjelaskan suatu kebenaran atas peristiwa atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Itu dalam bentuk pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBHI. Nah, sekarang ada lagi perbedaan antara barang bukti dengan alat bukti. Ketika berbicara terkait dengan bukti adalah benda baik bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang telah terjadi. Jadi agar dapat dijadikan bukti maka benda tersebut harus terlebih dahulu disita oleh penyidik. Jadi dalam konsepsi bahwa audit investigasi ini, bukti ini harus kita dapatkan melalui penyidik. Jadi auditor itu sebenarnya tidak perlu lagi mencari bukti.
apa ketika audit investigasi ini atas permintaan penyidik atau permintaan APH. Jadi benda-benda yang dapat disita adalah seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Artinya apa? Seluruh proses, baik dalam bentuk dokumen ataupun dalam bentuk catatan terhadap hasil tindak pidana. Yang kedua, dipergunakan langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana. Yang ketiga, digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Jadi ada juga bukti kasus yang menghalang-halangi penyidikan, tindak pidana penyidikan. Ya, salah satu contoh yang marak sekarang adalah bukti menghalang-halangi penyidikan itu, salah satu contoh di luar dari korupsi ini adalah perusakan CCTV pada kasus yang terlibat di Jakarta. Yang keempat adalah kasus yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. Jadi bukti-bukti, barang bukti itu ya semua yang terkait dengan proses pidana. Ya, contohnya ya seperti perbuatan cap, mesin hitung uang ataupun komputer. Bisa jadi hasil perbuatannya ya kayak hasilnya adalah rumah, kendaraan atau pabrik yang dibeli dalam hasil tindak kejahatan dalam pidana. Jadi dan ada juga yang berhubungan langsung seperti tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan dan yang lain-lainnya. Jadi bukti itu bervariasi. Bukti itu bisa juga sebagai petunjuk. Barang bukti itu bisa jadi petunjuk untuk mengungkapkan suatu fakta-fakta yang terjadi. Sementara alat bukti yang dimaknai melalui pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ya maaf ya ada iklan. Nah, jadi alat bukti ini untuk masuk dalam proses persidangan, hakim boleh menjatuhkan pidana ketika lengkap dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana betul-betul terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi artinya apa? Bahwa alat bukti ini minimal 2 sudah cukup untuk menetapkan suatu terdakwa dalam bersalah atau tidaknya. Selain itu, menurut pasal 184 KUHP terdapat 5 jenis alat bukti yang sah. 5 jenis alat bukti yang sah yang akan menjadi bukti hukum. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah surat, yang keempat adalah petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Jadi inilah alat-alat bukti yang akan disajikan APH atau penyidik dalam suatu pengadilan. Ketika penyidik sudah melakukan proses keterangan saksi, tidak dilengkapi dengan keterangan ahli, ada surat dokumen, itu sudah bisa sah untuk diajukan ke pengadilan. Menurut standar audit investigasi, ya auditor harus mengidentifikasi atau menganalisis atau mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern. Jadi dalam proses penugasan audit intern, ya auditor wajib mengidentifikasi, analisis, evaluasi, dan mendokumentasi informasi tersebut ke dalam kertas kerja sehingga dapat mendapatkan bukti-bukti yang relevan nantinya, yang supaya itu yang menjadi dasar Bapak Ibu auditor dalam menetapkan apakah ini layak jadi temuan atau tidak. Yang selanjutnya menurut SAP Perangkap 3310 yaitu mengidentifikasi informasi. Ya, auditor dalam mengidentifikasi informasi internalnya ya harus dalam bentuk cukup, kompeten dan relevan. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukti harus difokuskan pada upaya pengujian hipotesa yang dapat mengungkapkan. Yang pertama adalah fakta-fakta dan proses kejadian, yang dimana modus operandi ini didapatkan melalui hasil-hasil penyidikan
oleh penyidik APH sebagai dari dasar keterangan saksi-saksi. Yang kedua, sebab dan dampak penyimpangannya. Sebab dan dampak penyimpangannya ini juga harus diuraikan dalam modus operandi. Tanpa ada modus operandi dan sebab dan dampak penyimpangan, kita tidak bisa menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut. Makanya dalam proses pengumpulan dan evaluasi bukti ini sudah harus mengungkapkan tersebut, sehingga dalam proses pengambilan keputusan terhadap laporan investigasi ini dapat dipercaya. Jadi standar audit berkaitan dengan pengumpulan dan pengujian evaluasi bukti ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Kalau ketika di audit internal itu adalah kita audit pendahuluan. Kita mengumpulkan informasi apa-apa saja yang butuhkan dalam proses audit rinci. Jadi auditor harus mengidentifikasi dulu informasi audit yang cukup, kompeten, dan relevan. Setelah dari informasi kita menganggap 3 ini cukup, kompeten, dan relevan, ya auditor harus menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut. Apakah itu bisa menjadikan dasar pengambilan suatu keputusan dan hasil penugasan audit internal pada analisis dan evaluasi informasi yang tepat. Jadi artinya apa? Bahwa dari hasil ini, hasil pengumpulan informasi dan analisis dan evaluasi informasi ini dapat mengeluarkan suatu kesimpulan. Apakah kesimpulan itu tepat atau tidak? Dari pengambilan kesimpulan ini, auditor mampu mendokumentasikan informasi tersebut. Bagaimana menata usahakan dokumentasi informasi audit internal dalam bentuk kertas kerja. Dalam bentuk kertas kerja ini disimpan secara tertib, sistematis, agar dalam suatu adaptif kita dapat ambil kembali atau dapat dianalisis ulang. Jadi pengumpulan informasi ini dalam proses audit itu digunakan dalam mendukung pengambilan kesimpulan, fakta, serta rekomendasi yang terkait. Yang kedua adalah informasi yang cukup dapat diterima dengan jumlah informasi yang dapat dijadikan sebagai penarikan kesimpulan. Yang ketiga adalah informasi yang kompeten jika informasi tersebut sah dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan fakta. Informasi yang sah adalah informasi yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan dan perundang-undangan. Informasi yang relevan jika informasi tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan. Jadi artinya apa? Informasi relevan ini adalah sinkronisasi adalah modus operandi dengan sebab dan akibat yang didampakkan oleh tindak pidananya. Yang terakhir adalah auditor dapat mampu menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pendalaman tidak memadai untuk mendapatkan informasi yang lebih cukup, kompeten, dan relevan. Biasanya dalam proses audit investigasi, tenaga ahli dibutuhkan ya seperti ketika yang kita tangani adalah kasus-kasus teknik, yang dimana kemampuan auditor tidak mampu menghitung bobot atas pekerjaan fisik. Bisa juga kita minta Bisa juga kita minta terkait dengan bantuan ahli forensik. Ahli forensik itu dilihat dari bagaimana ahli itu mengolah data-data keterkaitan data dalam bentuk elektronik. Itu bisa kita pakai dari tenaga ahli. Yang kedua, proses menganalisis dan mengevaluasi informasi, selain dengan mendukung kesimpulan auditor, dari hasil penugasan ini dapat memberikan informasi dari adanya kelemahan sistem pengadilan intern, serta informasi yang mendukung adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi ini dari hasil informasi yang pertama yang kita temukan, kita evaluasi apakah ada terkait dengan kelemahan SP-nya atau tidak. Yang kedua, pengujian bukti itu diambil dari analis dan evaluasi bukti, yang dimana harus relevan antara bukti satu dengan bukti yang lain,
kompeten ya artinya dalam proses pengambilan bukti ini tidak serta-merta kita ambil secara sembunyi-sembunyi, tapi melainkan kita minta secara resmi, baik itu dari sumbernya maupun dari penyidik. Dan kecukupan bukti ini ya dapat mendukung hipotesa apakah ini sudah cukup bukti dalam 2 alat bukti untuk mengambilkan suatu keputusan dalam suatu proses audit. Nah, yang terakhir bagaimana informasi ini didokumentasikan. Dari informasi tersebut kita mampu menuliskan dalam bentuk atau isi informasi yang dirancang sehingga dapat memberikan kondisi fakta-fakta yang ada di lapangan dalam suatu naratif bagaimana informasi ini dapat ditulis dalam bentuk laporan tanpa ketika kita butuhkan, kita tidak mencari lagi kertas kerja ataupun bukti. Cukup dengan menjelaskan dalam naratif ini, itu informasi-informasi yang kita dapatkan, kita bisa jelaskan di siapapun yang akan membutuhkan. Jadi informasi itu bisa berbentuk sasaran, lingkup, dan metodologinya dengan kriteria uji petik ketika ada bukti-bukti yang harus kita uji. Yang kedua, informasi terkait dengan supervisi penugasan dan penjelasan terkait auditor mengenai standar-standar audit. Jadi itu adalah proses pendokumentasian informasi. Jadi konsepsi bukti menurut Anti Korupsi Resource Center itu menyatakan bahwa ada 2 prinsip mendasar terkait dengan pengumpulan dan evaluasi bukti. Yang pertama relevan dan berbobot. Bukti relevan yaitu mampu dianggap menguatkan atau menyangkalkan terkait unsur-unsur pembuktian suatu pelanggaran, termasuk di dalamnya mengenai pembuktian atas pengetahuan dan niat pelaku. Dari satu bukti dengan bukti yang lain mampu memberikan penjelasan pembuktian atas pengetahuan atau niat-niat pelakunya. Jadi berdasarkan di atas pemahamannya terdapat mengenai unsur-unsur pembuktian suatu penyimpangan. Jadi jenis bukti baik secara langsung maupun tidak langsung yang relevan dapat membuktikan adanya penyimpangan. Yang kedua, bukti itu harus berbobot, ya di mana bobot itu dipengaruhi dari yang pertama, sumber bukti. Sumber bukti ini apakah kita terima secara sah dari pelaku atau kita ambil secara diam-diam. Ketika kita ambil secara diam-diam, sumber bukti itu tidak bisa dianggap berbobot. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan suatu proses audit, baik secara investigasi maupun secara audit internal, Bapak Ibu dalam mengambil sumber bukti ini ya wajib meminta dari sumbernya secara sah. Kalau di investigasi ya cukup ambil dari penyidik. Yang kedua, bukti langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah kredibilitas dalam proses wawancara atau pengambilan keputusan. Pengambilan keterangan. Ini mempengaruhi suatu bukti audit. Yang pertama ya bagaimana dalam proses wawancara ini bisa ada pengakuan atau ada bantahan atau ada bukti-bukti tidak langsung atas pengetahuan atau niat dari si pelaku pelanggar. Yang ketiga adalah beberapa persyaratan agar bukti audit memenuhi syarat unsur meyakinkan dan dapat diterima di pengadilan. Yang pertama adalah ya relevan, punya kekuatan untuk membuktikan atau menyangkalkan fakta-fakta suatu permasalahan. Jadi ini harus betul-betul membuktikan, bukan ambigu, bukan memberikan bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah kumulatif, yaitu tidak terbatas pada sepotong bukti, tetapi ada beberapa bagian yang saling terkait. Contoh, untuk menyimpulkan seseorang bahwa pejabat telah melakukan penyimpangan berupa gratifikasi,
pihak yang terkait harus mengumpulkan bukti. Ya, antara lain pejabat sering bertemu dengan si pemberi di luar kota sambil bermain golf mungkin atau partner bisnis, menggunakan fasilitas berupa kendaraan mewah dari pemberi gratifikasi, suka berhidup gaya mewah atau banyak 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 tabungan atau ya banyak pamer-pamer harta. Ya sekarang yang terjadi di lingkup kementerian itu salah satu bukti-bukti yang bisa mengambil beberapa kesimpulan nantinya. Yang ketiga adalah terorganisir dan dapat disajikan secara jelas, di mana dapat kasus yang tidak terungkap bukan karena bukti auditnya lemah, tetapi karena bukti-bukti yang disajikan dengan cara yang tidak teratur dan membingungkan pihak-pihak yang dalam mengambilkan suatu keputusan. Yang keempat adalah untuk dapat diterima di pengadilan, bukti tidak langsung harus dapat meminimalisir semua penjelasan yang membuka peluang seseorang terbukti tidak bersalah. Jadi jangan sampai bukti ini berlawanan, ada salah satu bukti yang kita sajikan berlawanan terhadap bukti yang memberatkan si pelaku bersalah, sehingga mereka bisa dinyatakan tidak bersalah di pengadilan. Yang kelima adalah perolehan bukti harus memenuhi syarat formal dan material yang dipersyaratkan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jadi ini harus kita terima secara formal, Bapak Ibu, bukan harus cari yang cari secara sembunyi atau investigasi. Enggak, lebih bagus Bapak Ibu minta secara sah, karena dalam pengadilan itu ya harus dicari, tanya, jangan sampai nanti bukti itu kita terima dari orang lain, pengakuan dari pelaku itu tidak meyakinkan bahwa bukti itu dari dia. Ya, kita punya hipotesa, jangan sampai bukti itu bukan suatu bukti yang memang betul-betul yang keluar dari pelaku. Jadi pengumpulan bukti dan evaluasi dokumen elektronik ini, auditor tidak boleh menggunakan kegiatan apapun yang menyebabkan terjadinya perubahan data baik pada komputer ataupun media penyimpanan. Jadi ini adalah pengumpulan dan evaluasi bukti dalam bentuk data digital ataupun data forensik, sehingga apapun yang kita terima dari komputer atau file dari pelaku itu tidak boleh kita rubah satu apapun, sehingga harus ada orisinalnya atau harus ada integritas data. Nah, yang kedua, untuk mengintegritas data ya kita meminta data tersebut secara resmi, dan ketika kita menerima dibuatkan dalam bentuk berita acara penerimaan data dengan jenis data dan hash atau bobot data itu, sehingga ketika di copy di tempat lain pun tidak akan berubah. Ada contohnya. Ya, yang kedua adalah harus ketika kita memang tidak mampu untuk mendapatkan bukti secara forensik, ya kita bisa minta ahli forensik untuk mengolah apakah dalam data yang ada di laptop ataupun di komputer si pelaku ini memang ada kesinambungan terhadap kasus yang kita tangani. Dan yang terakhir adalah auditor harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi itulah konsepsi bagaimana proses evaluasi bukti secara elektronik atau biasa disebut dengan forensik digital. Nah, sekarang yang kedua adalah pengumpulan bukti. Dari pengumpulan bukti ini kita bisa membahas ada 4 objek. Yang pertama jenis bukti, yang kedua adalah sumber bukti, yang ketiga metode pengumpulan bukti, dan yang keempat adalah hubungan bukti dengan alat bukti menurut hukum. Jadi inilah yang akan kita bahas pada poin B. Yang pertama adalah jenis bukti. Jadi jenis bukti ini, selama proses audit investigasi, auditor harus menetapkan dan mengumpulkan jenis bukti-bukti yang dibutuhkan. Selanjutnya dari bukti yang dikumpulkan, auditor menilai keterkaitan antara satu bukti dengan bukti yang lain, sehingga bukti tersebut relevan dalam mendukung suatu hasil audit. Nah,
Jenis-jenis bukti secara sifat dan kualitas, bentuk dan menurut peraturan perundang-undangan ada 3. Yang pertama sifatnya ya atau kualitas bukti. Yang kedua bentuk bukti, dan yang ketiga bentuk menurut peraturan perundangan yang berlaku. Jadi jenis bukti, sifat dan kualitasnya bisa utama, bisa tambahan, bisa langsung, bisa tidak langsung, dan bisa perbandingan. Sementara bentuknya bisa fisik, bisa dokumen, bisa kesaksian, ataupun bisa sedalam bentuk analisis dalam pengelolaan data. Sementara peraturan yang berundang-undangan ya ini melalui dari bukti hukum atau KUHP. Ya, contohnya tadi yang saya jelaskan, ada bukti keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, atau ada keterangan dari terdakwa. Dan bukti pada tindak pidana korupsi ya perlu alat bukti yang peruntukannya. Tindak pencucian uang alat bukti sesuai dengan KUHP dan alat bukti elektronik. Untuk IT ya informasi dan dokumen secara elektronik. Jadi inilah jenis-jenis bukti. Dari jenis bukti ini dipetahkan menjadi 3. Yang pertama sifat dan kualitasnya, bentuk dan peraturan secara perundang-undangan. Jadi jenis bukti ya yang pertama adalah asli atau fotokopi. Jadi bukti utama ini adalah asli dan dapat menunjang kejadian. Bukti tambahan ya kita bisa dapatkan dari fotokopi. Membuktikan atau tidak membuktikan ya bisa saja secara langsung, bukti langsung yaitu bisa kita cek melalui bukti transport atau cek. Yang kedua bukti tidak langsung. Pendukung ya ada kesesuaian antara bukti pembanding atau bukti statistik olahan data. Nah, jadi Bapak Ibu dalam mengumpul suatu bukti ada risiko auditnya. Jadi pengumpulan dan evaluasi bukti ditujukan untuk menghindari risiko dari kemungkinan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu salah menetapkan bukti, bisa saja risikonya bisa salah, bisa bias, dan tidak dapat diyakini. Atau tidak lengkap bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung suatu simpulan hasil audit. Jadi bukti-bukti ini ketika kita menjelaskan nilainya sekian, harus terhistori dari bukti-bukti yang lain. Jangan sampai bukti 1 menjelaskan 1 juta, bukti 2 menjelaskan 2 juta, sementara kita mengambil keputusan antara bukti 1 tambah bukti 2 dibagi 2. Itu nggak bisa, Pak. Itu salah. Jadi makanya untuk ketika kita menjelaskan bahwa ada potensi sekian juta, berarti potensi ini harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik. Jangan sampai itu tidak bisa kita buktikan. Jadi kriteria bukti ya yang pertama adalah relevan, yaitu di mana bukti secara logis mempunyai hubungan dengan masalah atau kasus, mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan atau simpulan audit. Jadi itu adalah suatu bukti yang relevan. Bukti yang kompeten ya dilihat dari bukti audit dalam itu sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum atau undang-undang atau bukti yang diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara memperoleh buktinya. Jadi jangan salah cara pengambilan bukti Bapak Ibu. Karena kita tidak mau ditahu dalam mengambil bukti ya kita bahasanya sembunyi-sembunyi dari pelaku, itu nggak boleh. Jadi ketika kita memang mau mengungkapkan suatu fakta ya minta secara resmi. Ya, yang terakhir adalah cukup ya berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menarik suatu simpulan audit yang ada. Jadi itulah kriteria bukti RECOCUM. Jadi relevan, kompeten, dan cukup. Sifat-sifat bukti ya bisa dilihat dari klasifikasinya. Mungkin bukti tambahan, bukti utama, bukti langsung, tidak langsung, dan bukti perbandingan. Sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi dari kualitas bukti ini ya tadi dijelaskan bahwa dari penilaian kualitas bukti mampu mencakup apakah bukti yang diperoleh dapat dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan yang mengenai suatu sangkaan fraud atau
tindak pidana, ya yang pertama adalah bukti yang relevan, yaitu terjadi bukti tersebut merupakan salah satu dari rangkaian bukti yang menggambarkan suatu proses kejadian. Materialitas yaitu adalah bukti yang menjadikan bagian dari proses pembuktian adanya tindak pidana korupsi, maka bukti tersebut sangat materialistik seperti direct evidence dari suatu penyimpangan adalah suatu material. Kompetensi adalah kompetensi suatu bukti yang didasarkan oleh proses perbuatan bukti, proses perolehannya oleh auditor secara legal dan kewenangan auditor untuk memperoleh bukti tersebut. Kuantitas bukti ya bisa dilihat dari kuantitas yang diperoleh yang dianggap telah cukup apabila auditor dapat menggambarkan apa yang terjadi, siapa yang melakukan, di mana kejadiannya, bila mana terjadi, bagaimana suatu kejadian ditunjukkan dari satu bukti dan serangkaian bukti-bukti yang lain. Jadi ini bukti ketika dinyatakan cukup apabila bisa membuktikan satu bukti dengan bukti yang lain terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Yang kedua adalah bukti uji petik atau sampling, tidak dapat mewakili suatu populasi. Jadi dalam pengambilan suatu keputusan ini, ketika ada hipotesa ataupun ada modus operandi menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran senilai 2 miliar, berarti Bapak Ibu harus mencari nilai sampai mendapatkan nilai 2 miliar. Jangan sampai Bapak Ibu cuma mengambil populasi langsung mengambil keputusan, itu tidak bisa dianggap sebagai bukti. Jadi harus keseluruhan. Jadi ketika kita melakukan objektivitas pengawasan ataupun audit terkait dengan 10 paket, ya mau tidak mau 10 paket itu harus kita olah, ambil buktinya sampai dengan mengambil suatu keputusan dari 10 paket, bukan 3 paket mewakili keterjadian 10 paket tersebut. Nah, pengumpulan bukti ini bisa dalam bentuk bukti. Artinya apa? Bentuk-bentuk bukti yang tadi saya jelaskan dari awal, standarnya ya bukti fisik. Contoh yang diperoleh dari pengukuran, perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, barang, properti, dan kejadian. Bukti fisik dapat berupa berita acara pemeriksaan fisik, foto aktual, gambar, bagan atau peta, atau contoh fisik yang lainnya. Nah, yang kedua adalah bentuk bukti dokumen yang berisi terkait dengan surat, dokumen elektronik, kontrak, catatan akuntansi, faktur, informasi, pertanggungjawaban, neraca, SP2, PM, itu semua bukti dokumen. Sementara bukti kesaksian ya dilihat dari kita mengambil dari pengambilan keterangan, questionnaire, wawancara, atau meminta pernyataan secara tertulis. Bukti analitik ya kita mengolah data dari bukti-bukti lain sehingga dapat berupa perbandingan, nisbah, perhitungan, dan argumen logis terhadap suatu proses keterjadian pelaku dalam melakukan tindak pidana. Jadi bukti menurut perundang-undangan ya yang tadi kami jelaskan, KUHF, KUHP yang mulai dari saksi ahli, saksi, surat, keterangan terdakwa, dan masih banyak yang lainnya. Jadi berdasarkan KUHP ya keterangan saksi, keterangan ahli ya bisa jadi ahli atas perhitungan keuangan, dalam hal ini auditor, ahli secara teknik dalam dinas sarjana teknik atau dinas PU, atau konsultan pengawas, ya ahli dalam forensik ya orang yang mampu mengetahui forensik atau data, ya ahli dalam hal-hal yang lainnya. Surat ya seperti dari surat permohonan permintaan uang, peminjaman, surat SP2AD, PSPM, pembayaran, dan lain-lain. Petunjuk salah satu dokumen ya bisa jadi seperti petunjuk, bukan sebagai bukti. Ada juga dari keterangan terdakwa. Ya, lebih bagus keterangan terdakwa ini kita lakukan di akhir. Artinya di akhir ini bahwa Bapak Ibu setelah mengelola data, mengolah bukti, ya kita melakukan keterangan terdakwa. Apakah bukti-bukti yang kita dapat selama ini itu
terdakwa terima atau tidak. Jangan sampai bukti yang kita terima ini ada penyangkalan dari terdakwa. Dia tidak pernah dia tidak pernah mengakui ada bukti-bukti yang seperti itu. Yang kita terima baik secara sah maupun secara tidak sah ataupun legal. Saya lanjut saja. Ya, ini bukti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan pencegahan dan pemberantasan dana uang, ya sama. Alat buktinya ada hukum acara pidana, bisa secara elektronik ataupun tulisan dan gambar yang lainnya. Nah, jadi dalam tahapan sumber bukti, tahapan pengumpulan bukti ini auditor ini mampu menggunakan beberapa teknik audit dalam memperoleh bukti dan beberapa sumber. Teknik audit yang pertama, permintaan informasi dari saksi yang paling utama. Yang kedua adalah tempat instansi di mana pelaku bekerja. Yang ketiga adalah instansi pemerintah yang terkait dengan informasi relevan yang dilakukan, atau badan usaha, bisa minta dari instansi penegak hukum, bisa diminta dari laporan pengaduan masyarakat, dan bisa diminta PPATK, yaitu terkait dengan penyalahgunaan pencucian uang. Metode pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu. Yang pertama ya pemeriksaan fisik. Contoh, ketika Bapak Ibu melakukan pemeriksaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada di salah satu paket pekerjaan konstruksi, contoh jalan, pembangunan, ataupun pembuatan jembatan. Itu bisa dilihat dari pengukuran kecocokan antara fakta yang ada di lapangan dengan gambar ataupun spesifikasi teknis. Melakukan konfirmasi, artinya kita memanggil orang-orang yang kompeten untuk dilakukan konfirmasi. Itu bisa juga dalam bentuk bagaimana mencari petunjuk ataupun fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga adalah inspeksi dokumen. Ya, kita lihat dokumen apa yang mampu kita minta dalam proses pengumpulan data. Observasi, tanya jawab dengan terdakwa, pemeriksaan ulang, prosedur analitik, ya kita coba menganalitik antara dokumen satu dengan dokumen yang lain. Jadi proses atau metode pengumpulan data atau pengumpulan bukti, ya kita bisa membangun Kirkwoman's test case yang dilakukan melalui interview saksi. Bisa juga melalui identifikasi atau beralih ke saksi-saksi internal yang lain yang mampu memberikan bukti ataupun petunjuk kepada pihak-pihak yang diduga. Identifikasi dan tanggapan bantahan pihak terlibat dalam bentuk buktikan kesengajaan melalui pemeriksaan secara subjektif dan targeting. Jadi teknik audit dalam memperoleh bukti ya bisa dengan cara yang diterapkan auditor untuk mendapatkan bukti audit. Yang merupakan serangkaian teknik audit yang dipilih dan disusun melalui prosedur audit, melalui prosedur program kerja audit dengan mempertimbangkan profesional auditor untuk mencapai suatu tujuan audit yang akan kita capai. Jadi diperlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam kreativitas dalam mendapatkan bukti-bukti yang mampu menjawab hipotesa yang diungkapkan dalam 5W, 1H dalam proses kesimpulan dalam adanya fraud yang terjadi pada pelaku. Dengan demikian diperlukannya pemilihan teknik audit yang tepat untuk diterapkan dalam proses audit agar audit efektif dan efisien. Jadi dalam proses audit ini teknik-teknik audit tidak bisa disamakan kasus satu dengan kasus yang lain, kasus satu dengan kasus yang lain. Contoh teknik audit dengan konstruksi dengan kasus-kasus P itu tidak bisa disamakan karena kasus P tidak bisa mengukur fisik, sementara kasus konstruksi ya kita harus mengukur fisik yang ada di lapangan. Ini sudah tadi kami jelaskan bahwa pemeriksaan fisik, konfirmasi dan yang observasi dan yang lainnya. Ketika pemeriksaan fisik, bagaimana kita mengetahui keberadaan atau kondisi suatu benda berwujud atau kertas berharga sesuai dengan yang seharusnya.
Jadi bisa saja seperti ini, Bapak Ibu melakukan pemeriksaan fisik atas Opname Cash atau barang persediaan, yang dimana ketika barang persediaan disebutkan masih terdapat masih terdapat beberapa bangunan yang belum diserahkan kepada masyarakat. Itu kita cek apakah angka bangunan yang diserahkan masyarakat ini sama dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang kedua, selalu memberikan informasi dengan tidak pernah berbohong. Yang ketiga, teknik audit ini dapat dilakukan terhadap persediaan. Yang tadi saya jelaskan, aset tetap, kertas berharga. Ya, siapa tahu Bapak Ibu mempunyai kasus terkait dengan penggelembungan nilai materai, ya bisa saja kita hitung berapa jumlah materi yang tercatat dengan berapa jumlah ada yang materi yang tersimpan di berangkas. Konfirmasi ya meminta penegasan kepada pihak yang mengetahui atau yang relevan untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut yang telah dimiliki auditor forensik benar ataupun akurat. Informasi yang diperoleh dari hasil konfirmasi harus diuji silang dengan hasil pengujian lainnya. Jadi artinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika APH ataupun penyidik telah melakukan konfirmasi atau permintaan keterangan kepada beberapa saksi, yaitu keterangan itu kita uji ulang. Jangan sampai di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh APH ada proses tekanan pada saksi sehingga terkadang itu diarahkan atau saksi menjelaskan dalam keadaan tekanan sehingga dia tidak menjelaskan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat kejadian. Yang ketiga, proses itu informasi yang diperoleh hasil konfirmasi harus diuji ulang, yaitu di mana ketika saksi A menyatakan si B melakukan proses pembayaran, ya si B ini akan ditanya dengan si C, apakah si C juga mengakui bahwa si B melakukan proses pembayaran. Itu pengujian secara silang, artinya menguji pendapat saksi harus sama dengan penguji pendapat saksi B. Ketika pendapat saksi A berlawanan dengan pendapat saksi B, ya kita harus cari saksi-saksi yang lain yang bisa memperkuat terkait dengan arah keputusan yang akan kita ambil dalam proses audit. Dokumen, ya kita meminta dan memeriksa dokumen. Dalam hal ini, pengujian yang dilakukan auditor atas dokumen yang dicatat auditi berupa bukti-bukti transaksi. Ya bisa saja bukti audit yang berupa buku kas umum, yang keluar masuknya uang, berapa yang masuk dari penarikan dari rekening rekening kas, berapa yang dikeluarkan untuk proses belanja. Itu bisa kita cek. Kita bisa cek juga melalui cash opname, kondisi uang yang ada di lapangan. Nah, teknik dalam menggunakan dokumen yang pertama adalah vouching, di mana pengujian keberadaan data transaksi yang ada di dalam. Jadi vouching ini ya kita cek ketika suatu belanja yang ada di BKU senilai 500.000, berarti harus ada bukti kwitansi atau bukti pertanggungjawaban senilai 500.000. Jangan sampai dicatat di BKU 500, ternyata di pertanggungjawaban yang telah dibelanjakan hanya 250. Berarti ada selisih dari hasil vouchingnya, itu 250.000. Tracing, penelusuran. Ya, ini dengan menguji apakah setiap transaksi yang ditemukan berdasarkan dokumen atau data lainnya telah dicatat atau dilaporkan atau disajikan dalam bentuk informasi lainnya dengan yang lengkap dan benar. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mencatat BKU nomor sekian, ya harus pertanggungjawabannya nomor sekian dengan jumlah yang sama, jangan ada jumlah yang berbeda. Selanjutnya analitik review, yang dimana proses analitik ini digunakan untuk yang pertama adalah mencari indikasi adanya kelainan atau penyimpangan tertentu, atau membuat kesimpulan tentang suatu tindakan, kejadian, keadaan yang terjadi. Analitik review ini dilihat dari perbandingan. Jadi perbandingannya adalah membandingkan data data yang sama dengan sumber yang berbeda, atau data yang berbeda dengan sumber yang sama. Ini kita bisa bandingkan
antara data yang ada di keuangan dengan data yang ada di kantor pelaku, atau antara data yang ada di bendahara dengan data yang ada di PPK. Itu bisa kita sandingkan. Pembandingan juga dilakukan terhadap data atau fakta yang tentang tindakan, keadaan, atau kejadian yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Ini menerapkan rumus atau formula tertentu untuk melihat hubungan antara fakta dengan fakta satu dan fakta yang lain. Jadi salah satu contoh analitik review adalah laporan keuangan A, yang dimana laporan keuangan ini ada selisih, yang dimana dari 2015 ke 2016 itu ada pengurangan aset, dan kewajiban ada penurunan pembayaran pajak, sehingga totalnya total neraca asetnya berkurang, sementara pendapatan naik dan nilai bunga pun naik, sehingga bersih juga ada kenaikan. Dari data ini kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwa adanya fraud pada akun ekuitas dengan keuntungan bersih harusnya net income after tax itu 490, maka saldo ekuitas pada tahun 2016 mestinya 2.460. Jadi saldo ekuitas di 2016 ini harusnya 2.490, bukan 2.220. Nah, setelah dilakukan perhitungan atas saldo ekuitas tahun sebelumnya bukan 2.200, sehingga ada perbedaan senilai 290 atas nilai ketidakcocokan antara data ekuitas di 2016 dengan ekuitas 2015 atas saldo ekuitas di akhir tahun. Jadi jika perbedaan tersebut bukan karena adanya pembayaran di eviden, tapi kemungkinan besar karena fraud, yaitu penggelapan nilai angka, supaya ketika dikurangi nilai angka itu uangnya itu bisa hilang. Jadi di situ adalah penggelapan pelaporan keuangan. Jadi meminta informasi. Jadi permintaan informasi ini Bapak Ibu dalam mengambil informasi kepada saksi, ya panggilannya harus tertulis, ada surat pemanggilan, sehingga itu bisa kita menjadikan suatu proses audit ini secara legal, bukan secara diam-diam. Itu harus dilakukan kepada pihak ketiga atau saksi, dan bisa juga dilakukan kepada orang yang terduga. Jadi pengambilan konfirmasi ini bisa diminta juga kepada calon terdakwa. Keterangannya diperoleh dari teknik audit ini bisanya tidak dapat digunakan sebagai simpulan, tapi digunakan sebagai bukti audit untuk memperkuat bukti yang lain atau memberikan petunjuk-petunjuk lain terkait dengan proses-proses pelaku dalam melanggar suatu aku. Jadi ini proses informasi ini bisa saja bukan sebagai alat untuk pengambilan keputusan, tapi bisa saja sebagai bukti audit dalam proses petunjuk atau pengambilan langkah-langkah selanjutnya. Jadi proses menghitung kembali, yaitu kita menghitung kembali yang dilakukan berupa pengujian akurasi perhitungan aritmetika. Jangan sampai dari aritmetika 1 tambah 1 sama dengan 3, atau 2 tambah 2 sama dengan 6. Padahal kan 2 tambah 2 harusnya 4, tapi ditulis 6. Itu harus diperiksa. Jangan sampai ada yang tidak sum atau ada yang tidak ada salah perhitungan. Itu diperlukan proses akurasi atau aritmatika. Pengamatan, ya pengamatan bisa saja dalam bentuk observasi. Ya, kita melihat, mendengar apa yang terjadi. Kita melakukan kunjungan yang dimana lokasi-lokasi yang dilakukan proses pembangunan ketika dia kasus konstruksi, sama dengan melakukan kunjungan kepada tenaga-tenaga kerja yang pernah melakukan pekerjaan tersebut. Observasi juga dilakukan dengan memperoleh indikasi terjadinya penyimpangan atau tidak digunakan untuk melakukan simpulan akhir terjadinya atau tidak terjadinya fraud. Jadi observasi ini bisa kita gunakan sebagai ada proses terjadinya fraud atau tidak dilakukannya proses fraud, tidak ada unsur fraud yang ada di dalamnya. Jadi teknik-teknik wawancara. Jadi wawancara harus bersifat netral. Jangan kita mewawancara seakan-akan menggiring saksi itu kepada pelaku A. Itu nggak boleh, Bapak Ibu. Kita harus netral. Kita tidak bisa memihak antara penyidik dengan
terdakwa atau memihak terdakwa supaya tidak terjadi proses lanjut atau penyidikan. Itu. Jadi sekalipun auditor memiliki alasan untuk percaya bahwa terlibat dalam fraud atau berbohong, substansi dan caranya bersifat non-conclusion dalam melakukan wawancara. Jadi jangan kita menggiring, walaupun sebenarnya yang kita wawancarai atau kita meminta saksi itu kita tahu bahwa itu berbohong, tapi jangan dipaksa. Ingat, dalam proses pengambilan keterangan atau wawancara jangan kita memaksa. Karena ketika kita memaksa dan itu menjadi alat bukti, bisa saja di pengadilan kita kalah. Karena pasti ditanya sama Pak Hakim bahwa saudara dalam proses pengambilan keputusan, apakah saudara dalam keadaan sadar atau tidak dalam tekanan. Jangan sampai saksi itu menjelaskan, saya Pak di BAP sama auditor lebih tertekan daripada di BAP oleh penyidik. Jangan sampai Pak. Jadi kita selagi-laginya bahwa kita ini adalah netral, tidak mendukung kepada penyidik dan tidak mendukung kepada terdakwa. Kita coba olah apa yang hasil dari penyidik dan apa hasil dari saksi-saksi dan terdakwa. Apakah data ini sinkron, relevan dengan kondisi yang sekarang atau ada perubahan pernyataan dari permintaan keterangan dari penyidik. Siapa-siapa pihak yang diwawancarai? Yang pertama saksi pihak ketiga yang netral. Yang kedua saksi yang dapat membenarkan. Yang ketiga pihak yang diduga ikut terlibat. Yang keempat adalah pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Jadi jangan karena si A adalah musuhnya yang melakukan penyimpangan, itu yang kita konfirmasi. Jangan. Kita cari yang netral, bukan temannya si A yang melakukan penyimpangan, bukan juga temannya si B yang melaporkan penyimpangan. Kita cari yang netral supaya dalam proses pengambilan keputusan ini tidak bias. Kadang bilang terdakwa melakukan kesalahan, kadang juga bilang tidak melalui permintaan keterangan yang lain. Itu tidak boleh. Jadi harus ada satu keterkaitan saksi satu dengan saksi lain atau bukti satu dengan bukti lain. Itu harus ada keterkaitan satu sama lainnya. Jadi manfaat urutan wawancara ya tahapan awalnya banyak fakta-fakta dan informasi yang penting diperoleh. Pihak yang tidak bersalah akan menyampaikan informasi secara terbuka, termasuk motif dan perilaku terhadap fraud kecurangan. Yang terakhir adalah mengetahui bahwa banyak orang yang sudah diwawancarai, pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaliknya tidak diungkapkan kepada auditor forensik dalam wawancara. Lebih sulit mengatur penyesuaian atau konsistensi dalam kebohongan sekaligus itu melalui persenggokolan. Jadi ketika sudah terdakwa ini sudah merasa bahwa semua terbongkar ya agak susah melakukan pembelaan karena itu akan mengarah kepada proses kebohongan. Jadi walaupun dia menyatakan bahwa saya tidak bersalah, tapi ketika saksi-saksi sudah menyatakan itu ya mau tidak mau ya itu yang kita pertanggungjawabkan untuk suatu proses pengambilan keputusan dalam mengambil kesimpulan dalam audit. Jadi pengumpulan bukti audit ya harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu. Yang pertama, bukti audit dapat pula menjadi bukti hukum. Namun secara umum bukti audit tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai bukti hukum. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu Bapak Ibu bedakan. Bukti audit ini belum tentu semua jadi bukti hukum, tapi bukti hukum sudah pasti bukti dari bukti audit yang pertama. Yang kedua adalah tim audit investigasi harus mengembangkan lebih lanjut bukti yang diperoleh sehingga dapat digunakan sebagai bukti hukum. Jadi Bapak Ibu ya ketika mendapatkan bukti atau setelah melakukan permintaan keterangan dalam perjalanan masih ada bukti yang kita butuhkan ya bisa minta tolong kepada penyidik untuk dicarikan. Jangan sekali-kali kita yang mencari. Karena dalam proses ini yang kita olah dalam audit investigasi adalah hasil dari penyidik, bukan dari hasil dari kami sebagai auditor. Salah satu kendala yang menghambat diperoleh bukti hukum adalah auditor adalah masalah kewenangan. Ya memang diakui bahwa beda kewenangan itu bisa saja.
Terkadang kita mau minta, tapi ternyata bukan kewenangan kita untuk meminta. Makanya untuk meminta suatu bukti, ya bukti hukum ya harus dari tim penyidik, bukan dari kita. Jangan sekali-kali meminta dokumen dokumen atau mencari bukti yang tanpa sepengetahuan dari penyidik. Karena seluruh apa yang kita dapatkan bukti audit ya belum tentu itu diakui oleh bukti hukum dari penyidik. Sebagai contoh, permintaan keterangan yang dilakukan auditor pada instansi yang diaudit tidak serta-merta dapat menjadi bukti keterangan saksi atau mungkin keterangan terdakwa. Jadi kita dalam melakukan permintaan keterangan ini bisa saja menjadi hanya sebagai petunjuk ketika kita meminta keterangan yang tidak dilakukan permintaan keterangan oleh APH itu sendiri. Jadi ketika kita meminta keterangan tanpa didahului dengan penyidik, itu tidak bisa diakui sebagai bukti hukum. Karena itu cuma sebagai bukti audit, sebagai petunjuk apakah ada bukti-bukti lain yang harus kita cari untuk meyakinkan dalam suatu proses pengambilan keputusan yang dituang dalam laporan nantinya. Alat bukti yang tadi saya jelaskan, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi bukti audit, antara bukti audit dengan alat bukti hukum, ya bukti audit diperoleh dengan penerapan teknik audit, umumnya tidak dapat digunakan langsung secara alat bukti hukum. Alat audit, bukti audit yang diperoleh dengan penerapan teknik audit berdasarkan profesi auditor dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan atau petunjuk mengenai suatu kejadian atau keadaan. Simpulan dan bukti audit tersebut dapat dijelaskan di dalam pengadilan dalam bentuk alat bukti hukum. Dalam hal ini adalah keterangan ahli dari apa yang telah kita dapatkan dalam proses penyusunan laporan. Hasil audit sebagai alat bukti hukum, ya dokumen harus asli. Tidak bisa difotokopi, jadi harus diminta asli yang legal, cap basah. Berita acara pemeriksaan fisik, ya harus semua yang terlibat dalam proses itu harus bertanda tangan, bukan hasil scan ataupun hasil yang lain. Laporan hasil audit, keterangan auditor di pengadilan. Jadi laporan hasil audit ini dituangkan ke dalam berita acara yang akan dilakukan penyampaian keterangan di depan pengadilan. Jadi langkah-langkah pengumpulan bukti, ya yang pertama signifikansi dari informasi, urutkan langkah pengumpulan informasi, sensitifikasi dari bukti, resiko rusak atau hilang dari bukti, penguasaan bukti, wewenang khusus untuk memperoleh bukti dan sumber lainnya. Jadi Bapak Ibu mengambilnya ya, secara sah itu buktinya. Atau bisa saja Bapak Ibu meminta bukti melalui penyidik. Auditor melakukan permintaan atau pengumpulan bukti melalui penyidik dengan ketentuan. Permintaan data atau bukti harus tertulis ditandai oleh inspektur ditujukan kepada penyidik. Materi permintaan data bukti agar menyebut jenis, nama, dan jumlah data bukti yang diperlukan, batas waktu penyampaian alat bukti, dan tidak dapat dipenuhi oleh instansi pemilik. Yang apabila permintaan data atau bukti belum dipenuhi oleh penyidik, maka surat permintaan itu dilakukan secara 3 kali berturut-turut. Ketika 3 kali bukti itu tidak dapat dipenuhi oleh penyidik, ya dengan sangat-sangat terpaksa ya laporan kita nyatakan bahwa kasus audit investigasi tidak dapat dilanjutkan karena minimnya bukti yang kita terima dari penyidik. Jadi apabila permintaan bukti sampai 3 kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh instansi penyidik, jadi inspektur melakukan koordinasi dengan penyidik apakah kita lanjut atau tidak. Tapi lebih kepada ketika 3 kali kita minta tidak lengkap buktinya, lebih baik kita tutup sementara atau tutup secara permanen terhadap pelaksanaan audit. Jadi kita tidak akan lanjutkan. Buat daftar penerimaan bukti dengan menyebut jenis dan jumlah yang lain.
Dalam hal data atau bukti yang diterima berupa salinan atau kopian, maka bukti tersebut harus dilegalisir secara asli. Auditor harus meyakinkan diri bahwa bukti tersebut asli dan telah disimpan secara aman oleh pihak yang berwenang. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima kayak fotokopi rekening koran, fotokopi fotokopi pertanggungjawaban, itu harus dilegalisir. Ya, kalau pertanggungjawaban harus dilegalisir oleh bendahara atau kepala pimpinan dari bendahara. Itu supaya ketika nanti pada saat proses persidangan Bapak Ibu menyajikan, pelaku atau bendahara tidak mengelak bahwa bukti yang diterima bukan dari dia. Siapa tahu bukti SPJ yang diterima menyebutkan pembayaran 500, setelah ditahu bahwa ada ternyata hanya sekian, ya dia merubah. Jadi tidak ada histori lagi kita mengetahui bahwa ini orisinil atau tidak. Tapi dengan bukti itu dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, ya dia tidak bisa mengelak lagi bahwa ini bukti yang kita terima melalui dia atau tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bantuan ahli lain ya tadi yang saya jelaskan bahwa bisa ahli telekomunikasi, bisa ahli forensik, bisa ahli teknik, sehingga mampu membantu auditor mengambilkan suatu proses keputusan apakah ini memang dilakukan secara kesengajaan atau tidak, atau ada unsur fraud yang ada di dalamnya atau tidak. Nah, hubungan bukti dan alat bukti hukum yang lain ya sama tadi yang dijelaskan bahwa keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan petunjuk. Konfirmasi pun juga seperti itu, dokumentasi, observasi, tanya jawab atau pengambilan keterangan kepada saksi-saksi, proses analitik. Jadi perhatikan dalam pengumpulan bukti, yang pertama adalah Bapak Ibu mengkaji waktu yang dibutuhkan, metodologi, prosedur, dan teknik yang digunakan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dalam melakukan penugasan audit lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari formulasi metode pengambilan bukti, pengambilan bukti, lebih banyak menghabiskan waktu daripada meramu kesimpulan yang akan kita ambil dari hasil informasi bukti. Yang kedua adalah mengantisipasi untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan fakta ya, mengenai motivasi yang melatar belakangi permasalahan, interest, penyembunyian atau pengkonversian. Jadi dengan mempertimbangkan hal semua informasi yang diterima ya harus cukup kompeten dan relevan. Cukup kompeten dan relevan Bapak Ibu. Hubungan bukti, audit dan bukti hukum ya ini. Dokumen bisa berupa surat, bisa berupa petunjuk. Nah, sementara keterangan auditor ini masuk dalam keterangan saksi, sementara laporan hasil audit investigasi atau laporan hasil perhitungan kerugian negara bisa diambil melalui surat ataupun petunjuk lainnya. Jadi informasi yang diterima, diucapkan itu diterima dan disimpan secara elektronik, ya sehingga jadi Bapak Ibu dalam proses perekaman meminta bukti elektronik ya harus kita meminta izin surat sadap atau izin sehingga proses itu bisa dinyatakan sah di mata hukum. Jadi aspek bukti dan pengertian accounting audit dalam hukum. Jadi ini terdiri dari bukti akuntansi masuk kepada bukti audit, setelah dari bukti masuk ke dalam barang bukti, dari hasil barang bukti masuk kepada alat bukti. Alat bukti ini ya harus menjelaskan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, korporasi, sehingga merugikan keuangan negara. Selagi alat bukti itu belum cukup untuk menjelaskan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri dan merugikan keuangan negara, itu tidak akan bisa naik ke persidangan. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan atau mengkaji alat bukti yang telah diterima oleh penyidik. Adapun evaluasi bukti, ya pertama ya kita harus tahu tujuan evaluasi bukti, tahapan evaluasi bukti, teknik evaluasi bukti, dan penggunaan worksheet audit investigasi. Jadi tujuan evaluasi bukti ya kita mengetahui pada tahapan ini auditor menentukan perlu atau tidak perlunya pengembangan bukti yang lain.
untuk mendukung kesimpulan atau sarana yang dibuat. Artinya pernah puas dengan satu bukti. Jangan sampai satu bukti itu tidak bisa mengambil suatu keputusan simpulan yang akan kita dapat. Jadi Bapak Ibu harus mengkaji, mencari bukti-bukti yang lain. Nah, itu bisa dalam bentuk petunjuk ataupun bukti-bukti yang lain yang umumnya tidak memerlukan interpretasi, atau itu sulit diperoleh, bahkan cenderung tidak ada. Jadi ya sekali lagi bahwa ketika Bapak Ibu tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan bukti, ya minta kepada penyidik untuk menyiapkan. Nah, salah satu contoh, jangan sampai Bapak Ibu mendapat penugasan kepada saksi ahli, penugasan kepada penugasan kepada pengelola keuangan vertikal di pusat. Nah, itu dari auditor kabupaten ataupun kota yang tidak punya kewenangan meminta kepada pejabat yang ada di vertikal. Ya, ketika kita tidak punya kewenangan, ya minta kepada penyidik untuk menyiapkan apakah mampu atau tidak. Ketika dokumen bukti itu tidak mampu disajikan, ya kita minta untuk dihentikan sementara sampai batas waktu dokumen itu ditemukan oleh penyidik. Tahapan evaluasi, ya ditanyakan, ditemukan bukti yang relevan dalam kasus yang sedang ditangani, harus dipelajari dan interpretasi dokumennya, menentukan relevansi bukti, memverifikasi bukti, validasi bukti itu sendiri dengan bukti-bukti yang diterima. Misalnya menilai kebenaran suatu kontrak, auditor dapat meminta bukti pendukung kontrak tersebut, atau merangkai bukti. Merangkai bukti adalah memasukkan bukti tersebut dalam rangkaian yang dapat menggambarkan kenyataan yang ditemukan. Membuat kesimpulan dan akhirnya proses analisis bukti adalah menyusun simpulan bukti-bukti apa yang diterima sehingga itu bisa menjadi mampu kita ungkapkan dalam suatu dokumen laporan hasil pemeriksaan. Teknik evaluasi bukti ya bisa secara berkala atau bisa secara runut ketika dapat bukti-bukti yang baru. Jadi evaluasi bukti ini untuk menilai relevansi, kecukupan, dan validasi bukti yang diperoleh dalam rangka menilai suatu penyimpangan atau tindak pidana korupsi yang terbukti. Nah, itu bisa kita minta berdasarkan urutan proses kejadian atau kerangka waktu kejadian. Jadi saya lihat mappingannya, Bapak Ibu membuat suatu proses di mana siapa mengadakan, mengapa, bagaimana itu cara melakukan tindak pidananya. Setelah itu dibikinkan bagang arur atau flowchart modus operandinya, sehingga dalam modus operandi ini kita bisa menjelaskan modus A buktinya seperti ini, di mana kita bisa temukan siapa yang bisa mendapatkan bukti tersebut. Itu harus jelas sehingga di akhir penugasan Bapak Ibu bisa mengetahui apakah simpulan yang kita sajikan ini dapat dipertahankan atau sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada yang terjadi di lapangan. Jadi berdasarkan peraturan BPKP nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kegiatan investigasi, menggunakan worksheet audit investigasi dalam proses analisis dan evaluasi bukti. Itu disajikan dalam bentuk tanggal, uraian kronologi fakta, referensi bukti, kriteria perundang-undangan yang relevan, audit analisisnya, evaluasi bukti, dan langkah-langkah tindak lanjutnya. Jadi worksheet-nya tanggal berapa, kejadiannya seperti apa. Ya contoh, tanggal 1, si A melakukan kegiatan penarikan uang di bank. Buktinya yang pertama adalah bukti cek dan tanda terima pengambilan uang. Kriteria perundangannya jelas bahwa contoh si A tidak boleh mengambil uang tersebut karena bukan menjadi kewenangan dari si A. Yang seharusnya bisa mengambil adalah bendahara. Analis penyimpangannya ya terdapat penggunaan langsung yang digunakan oleh pejabat tersebut. Ya kita evaluasi apakah memang betul-betul itu dilakukan atau tidak. Langkah-langkah tindak lanjutnya ya kita lihat apakah
apakah bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman auditor atau tidak. Nah, ini bukti sheet-nya, bukti lainnya, dan keterangan dan bukti-bukti lainnya. Oke, hasil dari evaluasi ini kita tuangkan dalam bentuk laporan. Terima kasih. Atas waktu Ibu, kurang lebih 1 jam kami ungkapkan terkait dengan pengumpulan bukti dan evaluasi bukti yang kami jelaskan. Jadi mungkin saya kembalikan kepada moderator, apakah teman-teman dari peserta audiens malam ini ingin sharing ataupun ingin berdiskusi terkait dengan pengumpulan bukti ataupun alat-alat bukti yang kami dapatkan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, itulah tadi pembahasan ilmu serta pengalaman yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga mengaktifkan fitur Raise Hand atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin tidak ada, Pak. Oke, mungkin sudah cukup atau mungkin sudah paham terkait dengan pengumpulan dan evaluasi bukti. Saya closing statement saja bahwa Bapak Ibu selaku auditor ataupun sebagai pemeriksa ataupun sebagai pengawas jangan berbangga hati ketika telah menemukan suatu bukti audit. Tapi kembangkanlah bukti-bukti yang Bapak Ibu dapatkan melalui analisis bukti dari satu bukti dikembangkan menjadi 2 bukti, dari 2 bukti dikembangkan lagi kepada bukti-bukti permintaan keterangan, dari bukti-bukti permintaan keterangan nantinya akan menghasilkan petunjuk-petunjuk lain sehingga bisa menghasilkan bukti yang lain, sehingga dengan proses pengumpulan bukti yang Bapak Ibu dapatkan bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang nantinya tidak akan terbantahkan lagi oleh si pelaku ataupun yang melakukan tindak pidana ataupun yang melakukan penyalahgunaan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Mungkin terima kasih dari saya, Bapak Ibu. Saya berterima kasih atas diberikan kesempatan kali ini untuk sedikit sharing terkait dengan pengumpulan dan evaluasi bukti yang dimana saya dapatkan dalam salah satu jenjang certified fraud audit, certified forensic audit yang saya dapatkan pada tahun 2019. Terima kasih atas kesempatannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, untuk file presentasinya bisa dikirimkan ke saya? Ya, sebentar, saya kirimkan Bu. Baik, Yang baik. tadi nomornya yang tadi ya? Iya Pak. Iya, oke, sip. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber webinar malam hari ini atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung ke dalam ruang Zoom ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam acara webinar kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, Pak.